macet berapa jam kempes apa bagaimana di driver itu kenapa. Terus saya ngomong Pak, Pak sudah ngendalinya ya Pak, saya di sini jujur Pak, berani tinggal di kalau sini. kita lupa Apa Pak, kadang orang di sini nyari saya gitu Pak, ada apa-apa nyari. Kejadian seperti itu. Mau khawatir, mau tinggal di sini. Pak Huda, itu nyampe di sini. Nah itu Pak. Ban serepnya itu tidak ada Pak. Nah itu kan menjadi ban driver. Hilang Pak. Nah, jadi kalau misal sama melakukan pengecekan roda itu, oh rodanya ada, terus setelah pulang nggak ada, itu kan berarti hilangnya pas waktu di bawah saatnya. Nah, tapi kalau misalnya tidak melakukan pengecekan, nggak tahu rodanya nggak ada, nanti jadi timbul pertanyaan, ini kemana roda? Jadi seperti itu ya. Terus tebal tipisnya itu kan jadi bisa memprediksi, oh nanti betul Pak, benar Pak, nggak mulus. Soalnya kemarin saya pas baru-baru uji itu Pak, baru-baru uji itu kan itu ada breakdown nih kan Pak, masuk saya ini usahakan dulu nih perbaikan cepat itu air bengkel di kita juga daripada nanti saya pinjam unit malah pengeluaran bulog masih banyak 1 unit kondisi bisa malah-malah kan enak Pak, kebanyakan unit kan Pak, pastinya apa terus nanti malah ketambahan pengeluaran ambil unit. Nah, justru saya jangan begini, apa saya push aja nih. Itu fatal mulai dari lampu unit ini, nggak usah Pak. Oke, saya pastikan selesai besok. Oke Pak. Cek setiap hari, ya Pak. Jadi itu tak terus ini Pak bengkel ini. Alhamdulillah kemarin udah ke oli Pak. Oli digambar oli tersebut udah aman udah Pak. Sama cek soalnya unit sini banyak cek tersebut olinya itu 12 kebanyakan kendala silakan dicek apakah kurang banyak yang ini Pak, tinggal sedikit, kalau tinggal apa sedikit namanya sudah diajukan Pak. Kayak penunjang kerja itu putus jelas putus lagi terus di kelengkapan dokumen terus mesin nah, ini yang udah seringkali udah diservis masih dokumen ada itu trouble salah, entah itu punya faktor lain untuk toko, mulai pengecekan dicocokkan sama di dashboard itu seringkali ya Pak salah. Tapi kalau punya soal isi dalam itu bisa diketahui ketika sudah nyampe di toko. Terus di dalam dokumen tersebut itu ada toolkit juga Pak. Itu toolkit sama cek juga. Itu cadangan untuk was-was kalau sudah terjadi kebocoran ban. Oh parkiran. Sampean cek juga. Kebanyakan kan bocor. Iya, kalau untuk bocor kan nanti kan setidaknya kita mengecek ada dobraknya apa enggak Pak? Iya benar. Iya Pak, aku mikir gitu juga. Belum nih Pak. Ya kalau untuk bocor kan nanti kan bisa diajukan. Banyak kan sempit, nanti malah pada bola nanti kan rawan. Diusahakan itu sebelum apa ya? Kan ada bisa pengajuan Pak, laporan ke dispatch kalau untuk bocornya dobrak. Tapi kalau untuk dobrak yang kan kita kalau lupa enggak ngecek. Kemarin saya juga gitu Pak, pas baru dapat info itu ya Pak, saya koordinasi di WMR. Pak ini rencana ada permasalahan unit, estimasi 20 unit. Terus nyampe jalan jauh dari double round gimana Pak? Iya Mas, nggak apa-apa. Tapi Pak rencana kita itu membangun tegel Pak. Nggak mungkin kita pakai unit bisa kita kan semua, saling atau bantu yang parkiran seperti dari unit lain. rawan juga di situ saya. Kalau jauh kan sebagian aja dengan susah juga kan untuk bagian tolong, sebagian apa nanti kita jadi hitung itu untuk awal yang mula kita melakukan unit khusus long, mana yang unit terus khusus ke gambar yang Pak Pak syukurin Pak. Nomor 5 Pak. Kemarin saya ditagih, saya koordinasi ke Pak Danang, masih suruh nunggu sampai sekarang Pak. Terus Pak Nyoman gimana Pak? Nah ini jadinya Pak, jadi ambil apa enggak Pak? Ini baru jadi ambil enggak? Ini driver tersebut itu mengerti mulai dari yang namanya defensive driving, artinya itu apa? Jadi artinya itu perilaku pengemudi yang menggunakan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya. Paham. Dengan mengambil resiko yang susah Pak. rendah. SLA kita akan terpenuhi Pak. Apa? Ya tujuan tidak terjadi penyebab kecelakaan.
tidak menjadi pemicu kecelakaan dan Nah, tidak beneran sama terlibat berarti dalam ya. kecelakaan. Itu tujuan kita melakukan defensive driving. Iya, sama berarti. Tujuan utamanya yaitu apa? Ya, demi keselamatan driver. Jadi defensive driving tersebut sudah di Itu Pak Bebis kapan lagi? Nggak potensi ke sana. supaya Pak Bebis, UCT yang kalau sudah yang mengetes masih bodi itu ya mohon dilaksanakan. nggak pernah telepon Pak Nyoman. Terus untuk contoh gambar Pak, di Oh, nomor oh iya ya Pak Arus lupa. Iya. itu kan ada Pak saya mulai dari turunan ya, turunan dan maupun Tapi tanjakan. ini susah Pak, kadang ada Kan yang harus dilakukan ada telepon Tamiya, sebagai seorang driver kan ada harus telepon Pak menyesuaikan Nur. unit tersebut itu Serius Pak. pakai perseling atau TV yang berapa. Itu kan pasti kan Dia satu angkatan Pak, cuma sharing-sharing itu Dan enak di Pak. Kan kadang banyak selanjutnya dapat ilmu ada dari yang Pak bahkan Mian, dapat ilmu dari Pak Aros. banyak kan Jadi di ini Pak, ibu Pak disaringkan ke itu saya. sen kanan Itu ya Pak. terus Kami sering ternyata koordinasi ke sana nih dia Pak. belok kiri ya di sen kiri ternyata dia belok kanan Heeh. dan di Itu Pak saya jadi minta ilmunya Pak. pertigaan seperti itu kita ada di posisi Cuman ya itu bukan jalur utama. agak ini kan nggak lolos dia. Nah, berarti kan harus diutamakan jalur yang utama dulu baru kita masuk. Oh, udah tahu Pak Nyoman. Terus di gambar selanjutnya ada truk bermuatan lebih. Nah itu Dan di gambar selanjutnya mengenai pernah pribadi. yang blind spot Pak. Nah tiba-tiba dari sini kita nggak tahu langsung mecok. Nah itu Pak jadi Posisi unit yang pertanyaan ada Pak. di Infonya kita, sih. Pak. Nah itu kan Di Gedangan ngeri Pak. dari Kayak ke admin sama semua TikTok ini kelima kebanyakan gambar dari orang tersebut dalam kan ya kita Pak. harus Betul nggak Pak? anu, istilahnya itu kan jaga jarak. Dari unit yang bermuatan lebih Pak saya ulang ya. Lah. Bermuatan itu lebih tersebut kan. kita harus jaga jarak. Semisal kan ada barang yang jatuh gitu. Hari ini Wah. Jadi truk bawa pasir, kerikil itu kan sering Pak. Batu itu kan kalau kita bawa unit kita kan batu tersebut menimpa unit kita jadi susah. Jadi harus dari ke semua gambar tersebut. Berarti ini kayak apa? Operasi pengiriman nggak apa-apa ya Pak? Paham kan Gitu itu ya, Pak. Jadi gambar tersebut. Tampilannya mulai dari 5 dasar defensive driving. Defensive driving tersebut Pak ya. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman dalam mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai hindari distraksi dan paham marka. Dia Pak Nyoman nggak perlu ini ya Pak Nyoman masalah Dia harus ini. memiliki Sumpah dari bingung paham saya. dinamika kendaraan, paham dinamika kendaraan, jaga jarak aman, selalu awasi kondisi Siap, sekitar, siap. waspadai blind spot, Matur hindari nuwun distraksi banget, Pak. dan paham marka. Hati-hati Pak Nyoman, Gambar yang Pak. selanjutnya Pak. Assalamualaikum. Pahami dan kenali kendaraan Anda, mulai dari paham kendaraan, label kendaraan, tinggi kendaraan, plan, bobot maksimum kendaraan, aerodinamis, fungsi panel instrumen kendaraan, wheelbase dan jarak sumbu roda. Ini dalam artian berarti kita harus mengenali haluan unit kita. Ini kan kalau sudah mengenali haluan seperti ini, kalau tidak mengenali Pak, kita takutkan. Kita itu kan ada yang di jalur mulai Probolinggo ke arah Pasuruan Pak. Nah kita kan sering dari driver itu kan ngeblok kiri Pak. Nah, soalnya kalau ngeblok kanan kan karena jalurnya itu kan Emang jalurnya? iya, jalurnya kan pasti kan yang kan sebelah kiri. Kalau kanan kan Jalur lambat. jalur lambat nah. Ya. Dikena Ya. kita lewati garis kan pasti kena tilang kan. Aturannya. Nah iya Pak. Ya, Itu kan ngeblok ke kiri. Nah, cuman di sini yang dimasukkan haluan lebar mulai tinggi kendaraan itu kalau takut kan Pak kemarin dulu ya ya ini kan kita berbicara karena pernah terjadi itu tidak mengirakan tinggi kendaraan kita Pak sehingga waktu kita ngeblok unit driver kita ngeblok kiri ada pohon di depannya sehingga mengakibatkan pohon tersebut itu nyangkut di unit Pak sampai mengakibatkan kerusakan parah.
Jadi harus paham ya Pak, antara tinggi kendaraan, panjang suhu itu namanya haluan kendaraan harus paham. Soalnya kalau kejadian seperti itu ya susah ya dibandingkan ke driver. Jadi harap hati-hati ya kalau kembali ini kita harus paham. Terus mulai ini yang terpenting juga Pak. Di gambar yang selanjutnya Pak, ada mulai zona melihat Pak. Nah ini sering juga kita kan yang sebagai bukan kita ya sebagai seorang driver itu terkadang kebawa ego Pak. Yang dimaksudkan ego di sini kan mulai ada zona melihat, zona analisa, zona reaksi. Nah, di sini sudah dianjurkan mulai yang sudah disusun untuk jarak aman kita melakukan reaksi Pak. Itu minimal 4 detik Pak, 4 second antara unit yang sama bawa dari unit yang ada di depannya Pak. Karena kita dari driver itu kalau terbawa suasana, kalau bawa emosi itu pasti kadang kan kiting-kitingan Pak. Bahkan sampai jaraknya itu setengah meter dari unit cepat. Nah, jadi tolong hindari ego seperti itu Pak ya. Kalau terbawa suasana karena mungkin tersinggung sampai IGT sampai jarak setengah meter. Ya, itu tolong jangan seperti itu Pak. Soalnya kalau terjadi seperti itu, susahnya kalau dia rem mendadak. Kalau dia ngerem mendadak, kita pasti nggak ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya susah sama juga Pak. Susah ya driver. Pasti sudah saling menyalahkan. Ya, jadi hindari hal-hal yang seperti itu Pak. Terus awasi kondisi sekitar. Awasi kondisi sekitar ini pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangan jam ke depan supaya bisa mengkalkulasikan kecepatan dan jarak aman pandang. Jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang dihadapi sehingga kita menjadi lebih antisipatif. Nah ini ada di gambar mulai uji coba satu arah itu yang terjadi di kota-kota biasanya arahnya berubah, terus perubahan jalan tuh harus paham. Jadi ada satu arah ataupun arah belok yang harus. Soalnya kalau kita paham arah yang ada di depan, insya Allah kita minim masalah dari pihak kepolisian. Dia harus paham. Terus gambar yang selanjutnya Pak di 11 itu waspadai blind spot. Itu kita kan unit ya lumayan besar lah, itu harus waspadai area blind spot. Nah ini yang distraksi Pak, hindari distraksi. Nah ini yang sangat ditekankan sekarang Pak. Hindari distraksi ini dilarang menggunakan handphone. Kalau menggunakan handphone, ketahuan dari manajemen ini tidak diperbolehkan beraktivitas lagi di area pilot. Dalam istilahnya itu dan perpanjang bukan tidak diperpanjang Pak, nama kita di blacklist di area pilot ini seluruh Indonesia. Nah, jadi lah untuk ya tujuannya itu apa Pak? Untuk ketegasan ke driver tersebut biar melaksanakan aturan Pak. Oke Pak, saya ulangi. Aturan tersebut itu ya tujuannya supaya driver tersebut itu fokus ke depan. Yang namanya disebutkan dari pihak ini ya Pak, yang namanya kecelakaan, itu belum yang namanya kecelakaan itu